diberi kesehatan ya. Dan ya pada malam ini ada flashback juga teman-teman di pertemuan 13 yang dimana materinya itu yaitu analisis game. Dan sebelum kelasnya dimulai, angka baiknya memulai dengan berdoa dengan menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, sebelum kelas mulai, kita akan ada kuis ya teman-teman ya. Untuk kuis malam ini akan dipandu oleh Cynthia Ella. Untuk Cynthia Ella, aku ambil alih. Dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Akbar yang telah memberikan waktunya kepada saya. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Sebelum melakukan kelas pada malam hari ini, kita akan melakukan quiz terlebih dahulu ya, teman-teman. Linknya sudah saya share di kolom chat. Bisa mulai mengerjakan. Bisa langsung join ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum join, bisa langsung join teman-teman. Baru 3 orang yang join, yaitu Kak Rahma, Kak Serli, Kapan, dan Kak Eva. Yuk teman-teman yang ada di Zoom yang belum join, bisa langsung klik linknya di kolom komentar. Baru 7 orang teman-teman yang join. Bagi teman-teman yang di Zoom yang belum join, bisa langsung join ya teman-teman. Masih ditungguin kita untuk mengikuti kuisnya.
Oke, bagi teman-teman di Zoom yang belum join bisa join ya teman-teman karena kuisnya akan eh, kita mulai. Oke, buat teman-teman yang mungkin baru masuk Zoom atau belum eh, ikut kuis, bisa apa namanya ikut kuisnya itu linknya ada di kolom chat ya teman-teman. Oke, teman-teman di sini kasih waktunya 18 menit karena tadi kita mulai pukul 8.14 berarti nanti kuisnya akan selesai pada pukul 8.32. Diingatkan sekali lagi kepada teman-teman yang baru masuk Zoom ataupun belum memasuki kuis, bisa langsung kuis dari link yang ada di kolom chat ya teman-teman.
Oke, teman-teman, waktunya tersisa 12 menit lagi. Oke, teman-teman, apa di sini udah pada ngerjain semua atau masih ada yang belum? Jika memang sudah, kita cukupkan kuisnya. Kasih. Oke, ditunggu sampai 8:32.
Ya, teman-teman, apakah sudah mengerjakan semua atau masih ada yang belum? Jika sudah, bisa langsung on mic atau kasih reaksi ya teman-teman. Memang dicukupkan, kita cukupkan kuis pada malam hari ini. Oke, karena banyak yang sudah, mungkin saya cukupkan ya teman-teman. Kita lihat siapa yang dapat skor tertinggi pada malam hari ini. Oke, jadi skor tertinggi pertama ada Med Club KUA. Yang keduanya ada Kak Rahma dan yang terakhir ada Kak Serly. Congratulations buat Kak Med Club KUA dan Kak Rahma dan Kak Serly. Oke, teman-teman. Mungkin karena kuis telah selesai, saya serahkan kelas pada malam hari ini kepada MC yaitu Kak Akbar. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih pada Ella yang sudah membantu kuis malam ini. Tang- Selanjutnya bakal ada kelas nih bersama Kak Agus. Bagaimana Kak? Oh iya, sebelum Kak Agus, gimana Kak? Kabarnya Kak? Kabar Kakak? Alhamdulillah baik. Semoga bisa diberi kesehatan ya Kak ya. Apakah udah siap Kak untuk membahas soal analisis imam ini? Boleh, boleh. Baik, Kak. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran ya? Sabar, ganti. Wah, tahu. Cek, cek, cek. Kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Kak. Aman Kak. Oke, kita coba membahas sedikit soal yang sudah dikerjakan teman-teman ya. Tapi saya tidak membahas jawabannya karena mungkin jawabannya udah insya Allah lah, sudah bisa semua ya kan. Nah, udah pada baca dulu semua ya. Saya akan mencoba membahas bagaimana cara kita membuktikannya. Ini kan limit semua ya, limit barisan, ada limit fungsi ya. Kita akan mencoba bagaimana membuktikannya. Kalau limit barisan mungkin kalau di kalkulus belum ada ya, di anak kecil aja. Oke, saya coba share screen. Ini coba, saya yakin ya. Saya coba share screen di sini. Ya, yang sudah dikerjakan teman-teman. Saya nggak akan membahas eh, apa gimana cara dapetinnya, ini mah udah insya Allah gitu kalau teman-teman mau kita bisa tentang limit-limit seperti limit n juta hingga dan sebagainya gitu kan. Kalau saya akan mencoba untuk bagaimana sih kita membuktikannya. Kita kan masuk ke definisi definisi barisan Goldbergian. Di definisi barisan konvergen, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah.
Saya lupa ingat. Definisi barisan konvergen itu untuk setiap epsilon lebih dari nol terdapat bisa n ya, bisa k, terserah ya sebenarnya n yang berlaku epsilon, di n yang n ini dipengaruhi oleh nilai epsilon itu sendiri ya. Demikian sehingga ya untuk setiap n yang lebih dari atau sama dengan n epsilon, maka dikurangi limitnya, maka kurang dari epsilon. Nah, kita harus mencari mencari n epsilon itunya tuh berapanya epsilon ya. Jadi bentuk epsilonnya ini biasanya sih sama dengan boleh atau mungkin lebih dari juga boleh sebenarnya. Jadi kita harus mencari bentuk epsilonnya. Yang kita cari ini bentuk epsilonnya ini atau bentuk n epsilonnya ini terhadap epsilon. Ya. Untuk barisan ini misalkan kita gunakan analisis pendahuluan, analisis pendahuluan. Walaupun sebenarnya nantinya begitu juga. Kita langsung aja nggak apa langsung bukti ya. Kita akan buktikan bahwasanya limit ini, kita akan buktikan bahwasanya limit limit n menuju k hingga dengan n ditambah satu per 2n tambah 3 itu sama dengan satu per 3. Buktinya, bukti ya, ambil epsilon lebih dari nol, jadi kita nggak apa-apa deh langsung aja nggak apa-apa. Ambil epsilon lebih dari nol, pilih n epsilon. Nah ini kita kosongkan dulu ya, kosongkan dulu ininya nih, kita nggak tahu n epsilonnya ini berapa nih. Ya, ini kita kosongkan dulu ya, kita kosongkan. Demikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan n epsilon berlaku. Nah, oke, kita akan ini ya, kita akan mencari n epsilon ini. Sehingga ini ya mutlak n plus satu n plus satu per 2n plus 3 dikurangi setengah. Ini akan sama dengan berapa nih? Berapa ya ini? Ini ketahuan. Sama dengan dikurangi setengah ya. Dikurangi setengah. Boleh dikali setengah juga boleh, nggak apa-apa. Atau enggak boleh di sini. Nggak apa-apa deh. Kita coba ya. Kita coba n plus satu per 2n plus 3. Nah ini dikurangi setengah kali 2n plus 3. Setengah kali 2n plus
Gitu. Berapa tuh? N ya, N dikurang 3 per 2 ya. N dikurang 3 per 2. Kita kalikan pelangi di sini. Kita kalikan pelangi di sini. Sama dengan N plus 1 dikurangi N dikurangi 3 per 2. N plus 3. Nah, N-nya kan habis ya di sini ya. N-nya habis. 0 ya. 1 dikurang 3 per 2. Berarti kan 1 per 2 ya. 1 per 2. Jadi sama dengan dalam ini 1 per 2. Ini mutlak ya. Ini 1 per 2 per 2N plus 3. Lalu gimana nih? Gitu kan. Nah, tinggal diganti aja sebenarnya. Karena mutlak ya. Karena mutlak itu kan boleh ya sebenarnya. Karena mutlak itu kan boleh juga jadi positif kan ya. Jadi positif mutlaknya. Jadi boleh jadi karena setengahnya dimutakin jadi positif ya. Jadi setengah. Ini mutlaknya boleh keluar. Mutlaknya boleh dihilangkan. Wah, ini. Mutlaknya boleh dihilangkan ya. Jadi sama dengan setengah per 2N plus 3. Mutlaknya hilang. Udah deh. Kan kurang dari, ya kan kurang dari setengah. Atau mana caranya? Boleh deh. Daripada ini ribet ini. Duanya ke bawah aja deh. Duanya ke bawah jadinya sama dengan 1/4N plus 6 ya. Ini akan langsung kurang dari 1/4N epsilon tambah 6 kurang dari epsilon. Nah, kita lihat di sini. Di situ 1/4 N epsilon tambah 6 kurang dari epsilon ini. Dari bentuk ini kita cari N epsilonnya berapa ya? Jadi 1/4 N epsilon tambah 6 kurang dari epsilon. Nah, epsilon berapa? Gitu kan? Kita kalikan silang aja ya. Kalikan silang. Maksudnya, jadi kan 4 N epsilon ditambah 6 lebih dari 1/epsilon. Jadi ininya ke atas, ininya ke bawah ya. Jadi ininya yang bentuk ini ke atas, ya. Atas, ini ke bawah. Epsilonnya ke bawah. Kalau ini mah bagusnya mau dikalikan, ya. Dikalikan 4 N epsilon ya. Kalau bisa. Nah, sehingga didapat bahwasanya ini kurangin 6 ya. Jadi 4 N epsilon lebih dari 1/epsilon dikurang 6. Epsilonnya lah ini ya. Hmm, 4 N epsilon lebih dari 1/epsilon dikurang 6. Nah, bagi 4 ya. Dua ruas kita bagi 4. Ya menjadi N epsilon lebih dari
Ini ya, udah satu per epsilon dikurang 6 dibagi n epsilon lebih dari, nah ini tinggal ditulis di sini. Jadi semua ini yang bentuk n epsilonnya itu tinggal ditulis di sini. Tinggal ditulis di sini. Epsilon lebih dari satu per epsilon dikurang 6 per 4. Oke. Nah inilah. Nah, kalau udah dapat begini, nah ini sudah masuk ya. Nah, terbukti. Boleh pakai kotak atau boleh pakai, kalau di ini Q, I, B ya. Oh, syarat demonstrasi. Ada pertanyaan nggak ini? Gimana cara membuktikan kekonvergenan barisan? Boleh, ayo. Kalau mau nanya silakan. Jadi inti dari pembuktian kekonvergenan barisan atau limit barisan itu, gimana caranya kita mencari bentuk n epsilonnya ini berapa? N epsilon. teman-teman. Ya silakan, boleh. Kalau kalau tidak ada, boleh kasih jempol ya. Jadi mencerna, mencerna apa nih tadi? Oke, oh, ada kasih jempol. Oke. Nah itu ya kalau cara membuktikan limit barisan. Jadi tinggal mencari bentuk n epsilonnya ini, ya bentuk yang ini nih, terhadap epsilon gitu. Jadi n epsilonnya itu lebih dari epsilon per berapa sih? Nah, itulah disebut dengan limit barisan. Nah ini akan kita coba di soal selanjutnya ya. Ini juga sama ya. Ini lebih mudah ya. Ini lebih mudah. Ini jawabannya A ya, konvergen ke nol. Ya kita coba aja. Coba bukti. Bukti. Ini kan harusnya limit ini ya. Harusnya kan bentuknya limit. Limit n menunjukkan hingga negatif satu pangkat Yuk n per n. teman-teman, kalau ada Kalau pertanyaan boleh langsung di ini aja ya, langsung open mic boleh, atau boleh di via chat juga boleh ya, kalau nggak ngerti. Jadi ini kalau cara membuktikan limit barisan. Oke lanjut ya, kita akan limit barisan yang ini ya, ini lebih mudah ya. Yang lebih mudah sebenarnya, tinggal ya seperti tadi ya, ambil epsilon lebih dari nol, pilih n epsilonnya kita, n epsilonnya kita keep dulu. Kita keep dulu, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan n epsilon berlaku ini lebih mudah ya, min satu n per n kurangi nol ya, dikurangi nol ya, ya udah gitu aja. Nah ini ini satu pangkat n itu mutlak itu ya, ini kan akan sama dengan, kalau mutlak ya, y min satu dipangkatkan n, kalau di mutlak ya tetap aja satu jadinya gitu. Mau min satu atau per satu kan, ya kan sama dengan satu per n. Udah deh selesai. Nah, ini sama dengan satu per
makanya bentuk dari n epsilonnya adalah bentuk dari n epsilon. Ini lebih mudah ya. Jadi ini bentuk n epsilonnya. Ini lebih mudah ya. Itu di n epsilon ya lebih dari satu per epsilon. Sudah. N epsilon lebih dari satu per epsilon. Udah nih. Nah ini kita masuk ke terbukti ya. Terbukti bahwasanya ini limitnya adalah nol. Kita kasih kotak. Jadi singkat kalau ini. Ya, jawabannya A ya, kalau kuliah ke nol ya. Jadi kalau diteruskan, gitu, walaupun ini barisannya plus minus, tapi dia tetap mengarah ke nilai yang sama yaitu nol. Oke, ada pertanyaan boleh, kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ke soal Ya kedua. teman-teman, kalau ada mau bertanya bisa unmute ya teman-teman ya, atau mungkin bisa raise hand. Tapi kalau teman-teman udah paham, udah merasa cukup, boleh nih kasih jempolnya teman-teman. Ya boleh, kalau nggak ada, oke, terima kasih Juwita. Oke, saya ke langsung ya. Oke, ke barisan yang selanjutnya ya, yaitu kalau ada barisannya dua, sebenarnya 13 ya, tinggal dihitung aja sebenarnya. Nah, ini kan diketahui bahwasanya limit ini, bahwasanya kan diketahui limit ini ya, nggak usah ditulis nggak apa ya, n menjuta hingganya ya, karena semua semua barisan ya limitnya n menjuta hingga gitu. Kan diketahui bahwasanya satu limit ini, limit an sama dengan dua. Ini artinya apa? Artinya adalah untuk setiap epsilon lebih dari nol, terdapat n epsilon yang berpadanan, demikian sehingga ya, demikian sehingga setiap n lebih besar sama dengan n epsilon, maka an dikurang 2 kurang dari epsilon. Kemudian yang kedua, limit bn sama dengan 3. Artinya apa? Ya sama ya, kita untuk setiap epsilon lebih dari nol terdapat n epsilon yang berpadanan, demikian sehingga setiap n epsilon bn kurang 3 kurang dari epsilon. Nah, sekarang kita akan membuktikan limit ini dan buktikan limit 2an ditambah 3bn sama dengan 13. Nah, kita hingga semua berikan begitu ya sebenarnya. Kalau di buku Panetril Topik G. Bartel nggak usah pakai n menjuta hingga. Jarang. Susah, susah hingga di sini. Oke, kita coba ya. Kita cari energi epsilonnya coba ya. Cari energi epsilonnya.
Dari n epsilonnya, bukti, bukti, ambil epsilon lebih dari nol, pilih n epsilon, kita keep, ya, kita keep, demikian sehingga untuk setiap n lebih besar sama dengan n epsilon berlaku. Oke, kita coba ya. Berlaku gimana caranya? 2 an ditambah 3 bn dikurang 13. Ini akan sama dengan 4 ditambah 3 bn dikurang 9. Itu ya. Lalu kurang dari ya. Kurang dari atau sama dengan kita pakai kata samaan ini ya. Kata samaan segitiga 2 an dikurang 4 ditambah 3 bn dikurang 9. Oke. Kata samaan segitiga ya namanya ya. Kata samaan segitiga. Kemudian kita bagi dua ya, duanya kita ini. Jadi sama dengan 2 dalam kurung an dikurang 2 ditambah 3 dalam kurung bn dikurang 3. Kurang dari, oke, udah ya, kurang dari epsilon. Ini n epsilonnya lupa ya, gimana caranya. Nah itulah, pokoknya n epsilonnya bergantung sama n epsilon A dan B. Sehingga ini akan menjadi 2 kali epsilon ditambah 3. Sebenarnya sih itu ya. Lalu pacarannya dia. Walaupun sebenarnya Pak Anwar tuh bilangnya apa sih Pak Anwar tuh bilangnya? Ya sebetulnya sih epsilon tambah epsilon ya epsilon. Jadi epsilon tambah epsilon ya bukan 2 epsilon ya. Jadi misalkan ini jadi epsilon per 2 gitu. Ini epsilon per 3. Jadi ini boleh gitu lah. Jadinya 2 kali epsilon per 2 ditambah 3 kali epsilon per 3. Ini kan sama dengan ya ya udah gitu kan kurang dari epsilon juga. Saya lupa tuh n epsilonnya gimana ya? N epsilon A, n epsilon B. Oh iya benar. Ini dong. Ah, gini. 2 n epsilon. Saya lupa ya. Artinya gambar. Lupa saya. N epsilon ya.
2 per n epsilon. Nah, 2 per n epsilon. Ini deh. Kurang dari gitu, 2 per n epsilon ditambah 3 per n epsilon ini sama dengan 5 ya. 5 per n epsilon ini kan kurang dari epsilon. Oh, berarti epsilon n epsilonnya adalah 5 per epsilon. Ini sama dengan atau lebih dari, sehingga didapat bahwasanya ini kan 5 per n epsilon kurang dari epsilon, maka n epsilon lebih dari epsilon per eh, lebih dari 5 per epsilon. 5 per epsilon. 5 per epsilon. 5 per epsilon. Oke. Sehingga n epsilon itu lebih dari 5 per n epsilon. 5 per epsilon. 5 per epsilon. Ya, boleh. Ada pertanyaan, silakan. Yo teman-teman kalau mau bertanya bisa unmute atau raise hand ya. Kalau udah paham bisa reaksi report teman-teman. Boleh ya. Kalau mau bertanya, silakan. Kak izin bertanya, Oke. itu kenapa jadi 2 per N epsilon ya, Kak? Dari sini sumbernya, Bang. Dari sini. Jadi, kalau kita lihat di sini, artinya itu kan sebetulnya eh, n dikurang 2 itu kan kurang dari 1 per n epsilon. Nah, ini kurang dari epsilon gitu. Yang sebelah sini. Berarti kan yang ini itu akan kurang dari 1 per epsilon juga. Jadi definisi definisi barisan konvergen dari AN. Yang ini nih. Jadi konvergen yang AN ini harusnya ini AN dikurangi 2 itu kurang dari 1 per n epsilon kurang dari epsilon. Ini. Jika ya yang ini kita bisa ganti jadi 1 per n epsilon. Ini juga diganti 1 per n epsilon. Nah, dari sini. Ngerti nggak? Ya, sedikit ngerti, Kak. Terima kasih. Ini boleh dibaca-baca lagi kalau kalau misalkan saya ada yang kurang boleh silakan sama-sama belajar aja. Oke, boleh. Tidak boleh nanti eh, boleh nanti kalau misalkan ada literatur yang mungkin lebih lebih benar, lebih tepat, oke, boleh. Ini kalau kalau yang dua barisan ini
Kalau lupa-lupa ya. Kalau satu barisan begini masih ingat ya. Oke, sekarang limit fungsi ya. Limit fungsi, ingat ya kalau limit fungsi berarti kan apa definisi limit fungsi? Definisi limit fungsi berarti untuk setiap epsilon lebih dari nol terdapat delta ya. Kalau ini delta. Delta yang berpadanan ya, delta yang berpadanan. Deltanya itu berapa gitu ya, nggak tahu. Demikian sehingga untuk setiap eh, delta, oh ya, untuk setiap x kurang dari a ya, kurang dari delta berlaku ya, maka berlaku fx kurangi L kurang dari epsilon gitu. Nah, kita harus cari tahu deltanya berapa ya, deltanya berapanya epsilon. Nah, untuk kasus ini misalkan ini kan limit x mendekati 2. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat dikurang 4 per x dikurang 2 itu sama dengan 4 jawabannya, 4. Maka kita harus mencari bentuk seperti ini nih, bentuk seperti ini. X dikurang 2 kurang dari deltanya ini dari bentuk x kuadrat dikurangi 4 per x min 2 dikurangi 4 kurang dari epsilon. Jadi gimana caranya kita mengubah bentuk seperti ini untuk menjadi bentuk yang ada ininya, yang ada ininya ya. Nah, gitu. Oke, kita coba ya bukti ini masih mudah sebenarnya, lebih lebih agak sulit itu sebenarnya yang fungsi polinom, tapi ini lebih mudah kalau ini. Bukti ambil epsilon lebih dari nol, pilih. Nah, deltanya kita keep dulu ya. Kita nggak tahu deltanya berapa dulu. Deltanya kita nggak tahu berapa. Kita keep dulu. Dan demikian sehingga untuk setiap X dikurangi 2 kurang dari delta berlaku. Oke, kita cari. Kita cari ya. Kita cari deltanya dulu. Nah, oke. X kuadrat dikurangi 4 plus X min 2 dikurang 4 dalam kurung X min 2. Oke, sama dengan kuadrat min 4 dikurang 4x plus 8 ya per x min 2. Berapa nih? X kuadrat min 4x plus 4 ya. Sama dengan x kuadrat min 4x plus 4 per x min 2. Oke, ternyata. Kita faktorkan ya x min 2 x min 2 wah kebetulan kayak gitu. Oke.
Kita coret nih boleh ya? Kita coret-coret. Karena ini ini dibolehkan ya kalau ya, coret-coret begini. Karena X-nya tidak sama dengan 2. Nah, udah ini selesai. Kan kurang dari epsilon kan? Dari epsilon sama dengan delta. Oh, delta. Delta ya. Selesai deh. Udah, oke lah. Ini kan kurang dari delta. Kurang dari delta sama dengan epsilon. Oh, berarti deltanya sama dengan epsilon. Deltanya sama dengan epsilon. Udah selesai. Deltanya sama dengan epsilon. Ini menunjukkan bahwasanya limit X mendekati 2 X kuadrat dikurang 4 per X min 2 sama dengan 4. Ini menunjukkan ini terbukti. Terbukti. Oke, ada pertanyaan boleh? Silakan. Yuk silakan teman-teman kalau ada mau bertanya mungkin bisa. Oke, dari Nena Kak, ada yang bertanya Kak. Ya, silakan boleh open mic atau boleh lewat chat boleh. Baik, Kak, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf gak bisa on cam. Yang bagian bukti baris kedua itu kan Boleh. X pangkat 2 min 4 per X min 4 Dalam kurung dalam 4. kurung X min 2 per X2. Kemudian pada baris ketiganya yang sejajar X pangkat 2 min 4 X-nya itu tambah 8. Nah, pada bagian yang keempat, X2 min 4X tambah 4, 8-nya nggak masuk. Itu kenapa ya, Kak? Oh, 8 dikurang 4. Kan 8 nih. Ini kan dikurang 4. Sifat 4. Oh, gitu ya, Kak. Ya Oh, baik, perhatikan. Kak. Gitu perhatikan. Iya, makasih banyak ya, Kak. Jadi bukan hilang ya, tapi dioperasikan. Hmm, 8 dikurang 4. Sisanya 4. hmm. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, silakan. Ada Radika dari Seri Kak. Eh, Kak, berarti kan tadi sebelumnya gimana caranya mutlak X min 2 kurang dari delta ke bawah yang X pangkat 2 dikurang 4 per X dikurang 2 min 4 itu kurang dari epsilon. Nah, itu berarti kita bacanya tuh dari ini ya, Kak, dari bawah ke ini, ke ujung gitu. Dari bawah. Oh, dari bawah sini maksudnya. Iya, Ke sini ya. iya. Ya, sebenarnya sih ini kan kurang dari epsilon ya. Jadi bentuk ini kan ya, bentuk ini kan kurang dari epsilon yang ini. Nah, dia tuh harus berhubungan sama delta gitu loh. Nah, bentuk deltanya itu berapa gitu. Tanya jauh lah. Gini. Kan ini ya, X kuadrat min 4 per X min 2 itu kan kurang 4, itu kan kurang dari epsilon. Sedangkan ternyata kalau kita teruskan itu kan sampai jadinya seperti ini ya. Ini kan kurang dari delta. Kan kurang dari delta kan. Ternyata kan berarti ini kurang dari epsilon, ini kurang dari delta. Ternyata kalau saat kita mengubah ini ternyata menjadinya seperti ini, maka deltanya sama dengan epsilon. Kalau ingin kenapa? Karena saat kita ubah ini ternyata berubahnya menjadi x min 2 juga gitu. Delta juga.
Bingung juga nih. Jadi saat kita ubah ini kan tadi kan saat kita ubah yang bentuk x kuadrat min 4 per x min 2 dikurangi 4 itu ternyata menghasilkan ya menghasilkan ini menghasilkan x min 2 juga gitu. Ini kan berarti kan ini kan sama dengan x min 2 juga gitu loh. Maksudnya x min 2 juga gitu. Sama dengan x min 2. Jadi ini sama dengan x min 2 kan. Tadi kan x min 2. Ini kan sama dengan x min 2. Ujungnya kan. Ujungnya kan x min 2. Ini kan awalnya kurang dari epsilon. Nah ini kan juga X kurang dari delta gitu. Ya, deltanya sama dengan epsilon dong gitu. Jadi ini kurang dari epsilon juga, ini juga kurang dari delta. Ya deltanya sama dengan epsilon gitu. Kalau yang ini. Dengan kasus ini ya, kasus yang lain mungkin bisa bisa ini mah kebetulan aja gitu deltanya sama dengan epsilon. Kebetulan. Tapi karena soalnya begini tadi. Paham gak ini kira-kira? Iya Kak, paham. Terima kasih Kak. Jadi gitu ya kalau limit fungsi itu mengubah yang tadi ya fx dikurangi L kurang dari epsilon itu berubah jadi berapanya delta gitu. Ini kebetulan aja gitu lah deltanya sama dengan epsilon gitu kan. Bisa jadi deltanya itu 3 delta sama dengan epsilon gitu kan. Coba dengar, coba yang ini sama juga ini. 3, 3. Kayaknya enggak deh coba. Kita coba yang ini ya. Limitnya 6 ya. Limit X mendekati 3, X pangkat 2 dikurangi 9, X min 3. Kita coba ya. Sama dengan 6. Ini sama juga ini. Sama juga kayaknya nih. Boleh dicoba di ini ya. Coba ya, bilang ada yang lain nggak ya? Coba saya nyari soal dulu nih. Limit yang agak beda dulu. Oke lah, saya coba cari yang lainnya. Soal ini kayaknya dapatnya X min 3 juga ya. Nah, apa kita coba ya, kita coba nih. X kuadrat 9 X min 3 dikurang 6. Kita sama dengan X kuadrat min 9 dikurangi 6 X min 3. Oh, sama aja. Ya. Ujung-ujungnya X min 3 juga ya. Kurang kreatif berarti saya bikin soalnya. Kuadrat min 9 min 6 X plus 18. Sama juga ini. X kuadrat min 6X tambah 9. Ini sama juga. Ini sama dengan min 3, min 3, 3 kurang dari delta ya. Sama dengan delta ya. Kurang dari delta sama dengan epsilon. Ini sama juga nih. Kayak tadi ya. Delta sama dengan epsilon. Kita coba cari soal yang lain. Kita coba misalkan limit coba ya. Ini sama kayak tadi. Kita coba misalkan coba cari ya. Berapakah limit dari ini agak lain. Limit dari X mendekati anggaplah X mendekati 2 misalkan X ditambah 2 misalkan X ditambah 3 misalkan berapa nih? Enggak, kurang 3 enggak kurang 1 deh. Oke, berapa nih? Berapa jawabannya? Kita coba yang ini. 3 bukan Kak. Empat, 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 Kak. empat ya, empat, empat. Kita coba buktikan ya.
Iya benar ya, jawabannya 4 ya. Tinggal disubstitusikan aja sebenarnya. Mau 2 tambah 2 4 2 kurang satu 1, 4. Jadi kita buktikan, kita coba ya, apakah deltanya ini gimana nih deltanya. Ambil epsilon lebih dari nol, pilih deltanya kita keep, sedemikian sehingga untuk setiap X dikurangi 2 ya, kurang dari delta berlaku, maka berlaku, kita coba ya, X plus 2 per X min 1 dikurangi 4, X plus 2 dikurangi 4 X min 1 ya. Kita coba itu, apa nih? Kita coba X plus 2 dikurang 4X eh, ditambah 4 ya. 4 per X min 1 juga sama dengan jadinya negatif 3 ya, negatif 3X negatif 3X ditambah 6. Nah, ini beda nih caranya nih. Oke, karena ini apa namanya mutlak ya, mutlak boleh ya. Tiganya kita positifkan, enamnya kita negatifkan, ini boleh. Kalau mutlak boleh, sangat boleh sekali. Jadinya 3X dikurang 6, ini boleh, sangat boleh sekali ya. Nah, tiganya boleh keluar, oke. X kurang 2, X 1. Oke. Nah, ini gimana tuh kalau yang begini? Maka kita harus eh, batasi deltanya, kita batasi delta, batasi delta, beda nih, rada-rada nih. Soalnya X min 2-nya udah ketahuan tuh, tapi X min 1-nya masih ada. Kita batasi delta, kita batasi delta, itu misalkan sama dengan 1 nih, atau misalkan ya, kita mikirnya kan X min 2 ya, kurang dari 1 gitu. Maka kan sesuai dengan kesamaan segitiga, maka didapat mutlak X dikurangi mutlak 2 dikurang dari 1. Berarti kan mutlak X kurang dari 3. Maka, maka persamaan ini atau bentuk seperti ini itu akan menjadi kurang dari atau sama dengan 3X min 2 per substitusikan 3. 3 di sini nih, 3 yang di sini. Ya, sehingga menjadi 3 kurang 1 sama dengan 3X min 2 per 2. Nah, ini beda nih. Yang ini deltanya berapa tuh? Deltanya kan menjadikan kurang dari kan 3 per 2 delta ya. Oke. Ini kan kurang dari 3 per 2 delta sama dengan epsilon.
Berarti deltanya itu 2 per 3 epsilon. Ya. Kalau kita lihat di sini, deltanya itu 2 per 3 epsilon. Oke. Tapi, ada tapinya tuh. Ada tapinya. Karena tadi kita membatasi deltanya itu maksimal satu. Lihat, maksimal satu. Deltanya itu kan maksimal satu ya. Atau kurang lebih sama dengan satu ya ini nih. Deltanya ini. Dan deltanya maksimal satu dan juga delta juga 2 per 3-nya epsilon. Kita cari itu yang lebih minimal. Sehingga bentuk deltanya seperti ini. Kalau dalam kalkulus itu pakainya min. Tapi kalau dalam analisis real itu pakainya infimum. Apa infimum? Delta sama dengan infimum dari 2 per 3, 2 per 3 epsilon. Nggak muat. Deltanya begini deltanya nih. Deltanya menjadi delta sama dengan infimum 2 per 3 epsilon, koma 1. Di 2 per 3 epsilon atau 1. Tuh, cari yang lebih kecil gitu loh. Ini nyari yang antara 2 per 3 epsilon atau 1 itu cari yang lebih kecil deltanya. Kenapa? Karena kita tadi membatasi deltanya itu 1. Kalau misalkan epsilon 2 per 3 epsilonnya itu lebih besar daripada 1, ya pilih 1. Ini yang kadang-kadang dalam kalkulus pada nggak ngerti. Nah, kalau analisis real pakainya infimum biasanya. Kalau di buku analisis real pakainya infimum. Tapi kalau dalam buku kalkulus ya, kalau kalian kalkulus eh, limit ya, kalkulus diferensial, pakainya minimum biasanya. Delta sama dengan minimum dari 2 per 3 epsilon atau 1. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, ini sudah terbukti ya, terbukti bahwasanya limit ini sama dengan 4. Ada pertanyaan nggak? Ini emang agak repot nih kalau ini. Teman-teman ada mau bertanya nggak teman-teman? Kalau mau bertanya bisa raise hand ataupun unmute. Tapi kalau udah dirasa cukup, boleh nih kasih jempol dari teman-temannya. Dipersilakan. Kak, 3 min 1 itu dapat dari mana, Kak? Oke. 3 min 1 dapat dari sini. Lihat, di sini. Dari sini nih. Dari sini. Jadi X yang di sini, kita ganti jadi 3 itu dari sini. Kan X-nya itu kurang dari 3. Makanya tanda ini menjadi kurang dari sama dengan. Tuh, lihat. Ya, jadi X yang bawah ini diganti jadi 3 itu dari sini, dari pembatasan delta. Batasan delta. Deltanya kan batasinnya 1. Maka kalau deltanya dibatasi 1, maka X-nya dibatasi jadi 3. Di sini yang bawah ini. Jadi X yang bawah aja ya, X yang atas nggak usah. Gitu. Oke. Nah, beda ya kalau di analisis real, bukan analisis pakainya infimum. Infimum kurung perawal 2 per 3 epsilon, koma 1. Tapi kalau buku kalkulus minimum 2 per 3 epsilon, koma 1. Hampir sama ya sebenarnya, walaupun beda ininya, beda maksud, tapi tujuannya sama. Oke. Ada lagi? Boleh? Izin bertanya, Kak. Oke, silakan. eh Kenapa dibatasinnya itu
kurang dari satu, Kak. Kita bisa pilih yang lain nggak? Oh boleh. Pilih yang lain juga boleh. Kalau mau setengah boleh gitu kan. Kalau mau setengah boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Sangat boleh sekali. Cuman ya saya yang umum-umum saja, yang gampang-gampang saja. Jadi nggak terlalu banyak-banyak ini. Jadi kalau satu kan perhitungannya jadi lebih mudah gitu untuk mengganti X yang di bawah sini nih. X yang di bawah sini kita kan. Kalau satu kan mungkin akan menjadi bilangan bulat gitu. Jadi kalau nggak satu, boleh nggak Kak? Ya boleh sebenarnya mau. Kak, boleh nggak dibatasi setengah? Ya, boleh saja. Gitu. Deltanya setengah misalkan. Nggak apa-apa. Jadinya kan X min 2 kurang dari setengah. Gitu kan. Jadi ini min 2 gitu kan. Kurang dari setengah. Gitu kan. Ya udah tinggal 3 per 2 ya. 5 per 4, 5 per 2 ya. Berarti X-nya 5 per 2. Ini nggak apa-apa kalau mau begitu. Gitu kan. Boleh saja, sangat boleh. Begitu ya, Ferdi ya. Boleh, boleh, sangat boleh. Boleh nggak batasnya setengah? Boleh. Ini berpengaruh nanti sama deltanya juga, akan berpengaruh di bentuk deltanya seperti apa. Oke, silakan. Izin bertanya lagi, Kak. Oke. Kalau dibatasi itu fungsinya buat apa ya, Kak? Kan kita bebas mau berapa aja sebenarnya. Nah, itu tuh kalau misalkan ada soal kayak gini, itu apa sih pembatasan kayak gini tuh ada yang kayak lebih bagus atau enggak bagus gitu enggak? Oh, sebenarnya nggak juga sih. Karena memang yang ingin kita tekankan bahwasanya pertidaksamaan yang yang definisi ini jadi berlaku gitu. Yang penting kan gitu ya. Pertidaksamaan yang ini nih X kurang A kurang dari delta dengan Fx kurang L kurang dari epsilon itu akan berlaku. Gitu. Jadi misalkan Shirley batasinya tadi ya, tadi Shirley kan batasnya setengah Kak, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti deltanya juga pasti akan berubah gitu loh. Pasti akan persamaan delta terhadap epsilonnya pasti akan berubah gitu loh. Kan 5/2. Nggak ada benar salah secara mutlak ya, karena memang ini berlakunya kan ketidaksamaan ya. Tidak samaan tuh ya. Jadi X min A kurang dari delta, Fx min L kurang dari epsilon. Jadi pertidaksamaan bentuknya. Pertidaksamaan kan banyak jawaban ya sebenarnya ya gitu kan. Banyak jawaban. Kayak tadi kan, sebenarnya kan kalau pertidaksamaan ya kan 3 ya kurang dari 5 misalnya. Boleh nggak 2 kurang dari 5 Kak? Ya boleh sebenarnya. Nggak salah gitu loh. Yang penting pertidaksamaannya berlaku. Iya, Kak, paham. Terima kasih. Itu terakhir ini. Ini yang nomor 5 kayak tadi ya sebenarnya kayak barisan tadi ya. Biasanya kita gimana ya? Deltanya epsilon lah gitu. Jadi diketahui untuk yang pertama kan berarti kan limit X mendekati 1 X sama dengan 5. Ini kan artinya setiap epsilon terdapat itu setiap epsilon setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta itu ya apanya epsilon lah anggaplah fungsinya epsilon misalkan ya, satu epsilon misalkan. Demikian sehingga untuk setiap ini X dikurangi 1 kurang dari delta, maka Fx dikurang 5 kurang dari epsilon. Ini yang pertama. Ini yang kedua tadi ya, dx
Kita mau mencari limitnya ya. Limit delta anggaplah ini dj dari epsilon ya. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa ya. F dari epsilon. Demikian sehingga untuk setiap ini x dikurangi satu kurang dari delta, maka gx kurang dua kurang dua ya, kurang dari epsilon. Oke, kita membuktikan ini ya, limit. Kita membuktikan limit x mendekati satu f x kali gx sama dengan 10. Oke, nah caranya nih. Oke, kita coba bukti. Ambil epsilon, pilih, nggak tahu deltanya berapa ya, oke. Kita deltanya dikit dulu. Demikian sehingga setiap min satu kurang dari delta satu. Oke, berlaku apa nih? Fx kali Gx dikurang 10 ya. Ini gimana ya? Sama dengan, ada ide nggak? X kali Gx ini kan dikurangi ya 5 kali 10, 5 kali 2 kan 5 kali 2. Gimana caranya ini agar fx min y, fx agar fx dikurangi 5. Jadi bentuk ini ya, bentuk ini gimana caranya? Sama bentuk ini. Coba. Coba kita coba ini fx kali gx coba 5 kali 2 ditambah 2fx dikurang 2fx. Ada ide nggak nih? Ini kalau saya coba ini kan 2fx 2fx maka akan menjadi, oke, akan menjadi begini ya, akan menjadi fx dalam kurung gx min 2 x dalam kurung gx min 2. Lalu yang ini ditambah 2 kali, oke, ditambah ya, ditambah 2 kali x min 5. Jadi dipasangkan ini ya, memasangkan eh, ini dan ini sehingga jadinya begini. Kemudian yang ini dengan yang ini jadinya begini. Nah, nemu tuh. Lalu kan kurang dari kan fx min 5
kurang dari epsilon. Gimana caranya? Jadi kalau dibatasi deltanya satu ya untuk yang ini, untuk yang fx, gimana caranya nih? Kita batasi deltanya sama dengan satu. Kita batasi deltanya satu untuk yang ini ya, untuk fx. Sehingga fx di fx kurangi 5 kurang dari satu ya. Deltanya satu, nggak nambah juga. Ada ini. Yang ini kurang dari sama dengan mutlak fx gx min 2 mutlak ditambah 2 fx dikurang 5 mutlak. Nah, fx-nya itu kan kalau ada epsilon ya. Dari, oke. Nah, ini kan bisa. Oke, nanti. Hmm, kan fx-nya itu kurang dari fx kecilnya kurang dari epsilon. Dan diketahui bahwasanya fx min 5 itu kurang dari epsilon. Ini kan kalau kita menggunakan kesamaan segitiga, maka mutlak fx dikurang mutlak 5 kurang dari epsilon. Maka mutlak fx itu kurang dari epsilon tambah tambah 6 tambah 5 ya. Sehingga ini menjadi ini akan menjadi kurang dari kurang dari ya boleh kurang dari epsilon tambah 5 epsilon tambah 2 epsilon juga. Banyak apa? Oh ini delta nih. Ini epsilon per 5. Ini kan delta ya. Ini delta ditambah 2 delta. Ini delta. Ini kan sama dengan epsilon. Oke. Sehingga deltanya berapa tuh? Deltanya adalah persamaan ini ya. Didapat deltanya adalah delta kan di sini kan epsilon epsilon plus 5 nggak mau nggak mau delta epsilon plus 7 oke. Deltanya di epsilon per epsilon plus 7 dapat. Ya ada pertanyaan boleh. Ya teman-teman kalau ada mau bertanya dipersilahkan ya. Bisa Amit maupun raise hand, tapi kalau udah dirasa cukup boleh nih teman-teman nih.
Reaksi jempolnya kalau udah paham. Ini boleh kalau Sepertinya udah cukup sih Kak, udah paham. Sepertinya mereka Kak. di epsilon plus epsilon plus. Oke, kami yang salah ya. Oke, coba resen boleh, boleh, boleh kasih jempol. Ini limit ya, limit, limit. Barisan, limit visi ya. Ini kalau itu boleh. Jadi, saya kembalikan kepada Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Kak Agus atas pembahasan soal submateri analisis yang sangat menantang gitu. Oke, baik. Sebelum ditutup, mungkin akan ada sesi dokumentasi dari tim kreatif oleh Nada Sipa. Dipersilakan. Terima kasih teman-teman yang bisa on cam dulu ya. Bisa on cam konfirmasi ya teman-teman di kolom chat nggak apa-apa. Yuk, ditunggu teman-teman yuk. Yang mau on-cam yuk. Oke, aku mulai aja kali ya. Satu, dua, tiga. Boleh sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada tim kreatif Nada Sipa yang sudah ambil alih sesi dokumentasi. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Mungkin apabila teman-teman ada mungkin kakak-kakak ada kritik ataupun salam buat makeup boleh nih disampaikan nih entah itu di grup atau lewat PC dipersilakan ya teman-teman. Saya tutup sama ini. Terima kasih buat Kak Agus dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sama beristirahat ya teman-teman ya. Terima kasih pada teman-teman yang udah hadir dan juga terima kasih buat Kak Agus atas pembahasan soalnya. Boleh yuk, keluar yuk.